Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metimed. Mari belajar matematika. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, baik, berjumpa lagi dengan saya, dan pada kesempatan ini kita masih mempelajari tentang bagaimana cara memahami perbandingan, yaitu bagian ketiga. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan jumlah perbandingan, kemudian memahami apa itu selisih perbandingan, dan yang ketiga dapat menyelesaikan beberapa latihan soal. Baiklah, kita akan kenali apa itu jumlah dan selisih perbandingan. Nah, misalkan kita memiliki A berbanding B sama dengan 3 berbanding 4. Maka jumlah perbandingannya adalah tinggal kita jumlahkan perbandingannya, karena di sini yang ditanyakannya adalah jumlah, berarti perbandingannya tinggal kita jumlahkan saja. 3 tambah 4 sama dengan 7. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan selisih perbandingannya bagaimana? Selisih perbandingannya tadi A berbanding B itu 3 berbanding 4. Maka selisih perbandingannya adalah 4 dikurangi 3. Kenapa dikuranginya 4 dulu? Nah, karena kita harus ingat bahwa konsep selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Jadi kesimpulannya, ketika ditanyakan jumlah perbandingan, kita tinggal jumlahkan saja perbandingannya. Dan ketika ditanyakan selisih, kita tinggal mencari bedanya ya. Artinya, cari pengurangan atau hasil pengurangan dari yang besar dikurangi yang kecil. Oke, kita teruskan. Misal kita memiliki situasi permasalahan, di sini ada 3 orang anak, Soleh, Bintang, dan Erwin. Nah, ketiga anak ini gemar membaca buku, dan mereka berhasil menyelesaikan beberapa buku yang mereka baca dalam kurun waktu yang sama. Misal Soleh berhasil membaca 12 buku, Bintang menyelesaikan 18 buku, dan Erwin berhasil membaca 9 buku. Oke, pertanyaannya, perbandingan buku yang dibaca Soleh, Bintang, dan Erwin adalah, oke, ini sangat mudah sekali ya. Caranya, kita tinggal tulis saja Soleh berbanding Bintang berbanding Erwin. Nah, seperti ini. Soleh berbanding Bintang berbanding Erwin. Kenapa susunannya seperti ini? Karena soalnya seperti ini ya. Oke, cara menjawabnya, kita tinggal tuliskan Soleh itu 12 buku. Pindahkan ke sini. Kemudian Bintang 18 buku di sini tulis, dan Erwin 9 buku tulis di sini. Karena yang ditanyakannya adalah perbandingan, maka kita tinggal menyederhanakan. Caranya membaginya dengan FVB dari ketiga bilangan ini. Dan FVB dari ketiga bilangan ini adalah 3 ya. Jadi 12 dibagi 3 itu dapat 4, 18 dibagi 3 dapat 6, 9 dibagi 3 dapat 3. Dan kita mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan banyak buku yang dibaca Soleh, Bintang, dan Erwin adalah 4 berbanding 6 berbanding 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke permasalahan atau materi kita pada pertemuan ini ya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa perbandingan Soleh, Bintang, dan Erwin adalah 4 berbanding 6 berbanding 3. Nah, bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan jumlah perbandingannya? Oke, mudah saja kan? Untuk mencari jumlah perbandingannya, kita tinggal jumlahkan saja. 4 tambah 6 tambah 3. Nah, seperti penjelasan berikut. Nah, ini ya. Jadi, kalau ditanyakan jumlah perbandingan, kita jumlahkan saja perbandingannya. Berarti Soleh tambah Bintang tambah Erwin. Tadi Soleh itu kan 4 ya. Bintang itu 6. Kemudian Erwin itu 3. Jadi, jumlah perbandingannya 4 tambah 6 tambah 3. 4 tambah 6, 10 tambah 3 jadi 13. Oke.
Kemudian bagaimana kalau misalkan yang ditanyakannya selisih perbandingan Soleh dan Bintang? Ingat, selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Kita lihat Soleh itu 4 ya perbandingannya, Bintang 6. Karena Bintang lebih besar dan ditanyakan selisih, maka cara mengerjakannya menjadi Bintang dikurangi Soleh, yaitu 6 dikurangi 4 ya, sama dengan 2. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, selisih perbandingan Soleh dan Bintang adalah 2. Oke, kita coba lagi pertanyaan yang lainnya. Seperti tadi, kita sudah mengetahui bahwa Soleh berbanding Bintang berbanding Erwin adalah 4 berbanding 6 berbanding 3. Maka selisih perbandingan Soleh dan Erwin adalah, kita fokus Soleh itu perbandingannya 4, Erwin itu perbandingannya 3. Berarti selisihnya itu yang besar dikurangi yang kecil. Karena Soleh lebih besar, berarti menjadi Soleh dikurangi Erwin sama dengan 4 kurangi 3 sama dengan 1. Kesimpulannya, selisih perbandingan Soleh dan Erwin adalah 1. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan selisih perbandingan Bintang dan Erwin? Nah, Bintang itu 6 ya, Erwin itu 3. Karena si Bintang ini lebih besar, berarti selisih perbandingannya caranya tinggal Bintang dikurangi Erwin sama dengan 6 kurangi 3 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, selisih perbandingan Bintang dan Erwin adalah 3. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita akan menyelesaikan soal lainnya ya. Misal di sini ada ayam yang pertama, dan ada lagi satu ayam yang kedua ya. Kedua ayam ini bertelur dalam waktu yang sama. Ayam pertama kita lihat bertelur lagi. Oke. Nah, dan ayam kedua pun sama bertelur. Nah, oke. Untuk ayam pertama kita hitung ada berapa telurnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ayam pertama ini bertelur sebanyak 6 ekor ya, 6 buah maksud saya ya. Sementara ayam kedua ini tidak tahu berapa banyak telur yang dia hasilkan gitu ya. Ayam pertamanya 6 buah telur, ayam keduanya tidak tahu. Baik, kita sekarang akan ke permasalahan. Ayam pertama dan kedua sama-sama bertelur. Jika perbandingan banyak telur ayam pertama dan jumlah seluruh telur adalah 2 berbanding 3, berapakah banyak telur ayam kedua? Jadi yang diketahui ini justru adalah perbandingan ayam pertama dengan jumlah seluruh telurnya, yaitu 2 berbanding 3. Dan yang ditanyakannya adalah banyak telur yang dihasilkan oleh ayam kedua. Baik, kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Untuk lebih memudahkan, kita tuliskan apa yang diketahui dan dilanjutkan dengan menuliskan pemisalan. Misalkan di sini banyak telur ayam pertama itu adalah A sama dengan 6 telur. Dan banyak telur ayam kedua adalah B. Berikutnya, jumlah perbandingannya kita sudah tahu tadi di soal, jumlah perbandingan seluruhnya adalah 3. Berarti 3 itu artinya A tambah B ya, perbandingan A ditambah perbandingan B. Dan perbandingan telur ayam pertama dan jumlah seluruhnya adalah 2 berbanding 3. Itu yang diketahuinya ya. Sementara yang ditanyakan dari soal itu, banyak telur ayam kedua, ada berapa buah, seperti itu. Kita akan menyelesaikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, cari dulu banyak seluruh telur. Oke. Caranya yaitu banyak seluruh telur sama dengan A tambah B. Artinya ini adalah jumlah perbandingan, ya ini jumlah perbandingan per perbandingan A dikali banyak telur ayam pertama. Oke. Jadi untuk mencari banyak seluruh telur adalah jumlah perbandingan seluruhnya per banyak telur A per perbandingan telur A dikali banyak telur ayam pertama.
Jumlah perbandingannya itu 3 ya, berarti 3 per. Perbandingan A itu berapa ini ya? 2, berarti 3 per 2 dikali banyak telur ayam pertama adalah 6, berarti 3 per 2 kali 6. Untuk menghitungnya boleh 3 kali 6, 18. Kemudian bagi 2, atau boleh juga 6 dibagi 2. Hasilnya dikali 3, terserah ya. Dan hasilnya adalah 9. Misal 3 kali 6, 18 bagi 2, 9. Jadi banyak seluruh telur itu ada 9 buah telur ya. Ada 9 butir telur. Oke. Ini belum selesai. Kita menyelesaikan kembali langkah kedua, yaitu cari banyak telur ayam kedua. Caranya yaitu banyak telur ayam kedua adalah banyak telur seluruhnya dikurangi banyak telur ayam pertama. Nah, tadi sudah tahu banyak telur seluruhnya 9. Banyak telur ayam yang pertama itu 6, berarti banyak telur ayam yang kedua itu 9 dikurangi 6 sama dengan 3 buah telur. Oke. Dan kesimpulannya, jadi banyak telur ayam kedua adalah 3 buah telur. Seperti itu ya. Ini adalah salah satu cara. Saya sebut ini sebagai cara pertama. Jadi siapapun boleh menggunakan cara lain ya, selama cara itu benar. Baik, sekarang saya akan menunjukkan cara kedua sebagai berikut. Nah, cara keduanya yaitu, jadi langkah 1 itu cari dulu perbandingan telur ayam kedua. Tadi di soal itu jumlah perbandingan seluruhnya 3, perbandingan A itu 2, berarti perbandingan telur ayam kedua atau B itu adalah 3 dikurangi 2, seluruhnya dikurangi jumlah pertama ya. Berarti 3 kurangi 2 itu 1, artinya perbandingan telur ayam kedua adalah 1. Kalau sudah seperti ini akan sangat mudah bagi kita menentukan banyak telur ayam kedua. Jadi banyak telur ayam kedua adalah B per A kali banyak telur ayam pertama. B itu adalah perbandingan telur ayam kedua yaitu 1, dan A adalah perbandingan banyak telur ayam pertama dikali banyak telur ayam pertama, atau B berarti 1 per 2. 1 itu milik perbandingan ayam kedua, 2 itu milik perbandingan ayam pertama, dan 6 ini banyak telur ayam pertama. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Cara menyelesaikannya 1 kali 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya sama saja. Kesimpulannya, jadi banyak telur ayam kedua adalah 3 buah telur. Kan banyak sekali cara ya. Bahkan setelah ini mungkin juga kalian bisa menemukan atau kita bisa menemukan cara lain, cara ketiga, terserah ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan perbandingan atau untuk menyelesaikan perbandingan, kita sebenarnya cukup mengingat satu rumus ya. Rumusnya sebagai berikut. Banyak nilai yang ditanyakan itu adalah perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui kali banyak nilai yang diketahui. Ini saja. Jadi sekali lagi, banyak nilai yang ditanyakan itu perbandingan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakannya perbandingannya, tulis di sini. Perbandingan yang diketahuinya berapa, tulis di sini. Dikali banyak nilai yang diketahui. Nah, ini kuantitas perbandingan yang diketahuinya berapa. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa difahami, akan mudah dipahami ketika kita banyak menyelesaikan permasalahan soal. Oke. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Dan sampai di sini video pembelajarannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.